Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irlanis Monika Jayanti. Di sini saya akan menjelaskan chapter 5 dari buku Multimedia Learning Second Edition oleh Richard E. Mayer. Nah, bab ini membahas tentang signaling principle atau prinsip signaling yang bertujuan untuk mengurangi pemrosesan extraneous saat menggunakan multimedia pembelajaran. Dalam chapter ini akan dibahas tentang pengenalan prinsip signaling, lalu ada riset tentang prinsip signaling, dan yang terakhir adalah implikasi prinsip signaling. Menurut Richard E. Mayer sendiri, signaling adalah suatu teknik atau prinsip yang digunakan untuk meminimalisir faktor extraneous pada multimedia dengan mengarahkan peserta didik terhadap materi penting. Nah, jadi seringkali saat kita menggunakan media, mau tidak mau ada faktor extraneous yang kira-kira kurang relevan terhadap materi yang dipelajari. Jadi di sini kita akan menggunakan prinsip ini untuk meminimalisir pemrosesan extraneous pada peserta didik, sehingga pemrosesan dimaksimalkan untuk materi-materi yang relevan terhadap materi. Kemudian yang pertama, signaling secara verbal. Nah, contoh-contoh dari metode yang kita bisa lakukan untuk secara verbal adalah yang pertama outline, atau kita memberikan gambaran garis besar terlebih dahulu sebelum masuk ke materi inti. Misalkan di kalimat ini adalah airplane lift depends on wing shape, airflow, and air pressure. Nah, jadi di materi yang menjelaskan tentang penerbangan pada pesawat itu tergantung oleh nanti dijelaskan ada wing shape, airflow, dan air pressure. Kemudian metode yang kedua adalah kita menambahkan headings pada setiap submateri. Jadi kita bisa menambahkan seperti kata-kata kunci atau kalimat konsep kunci dari submateri yang akan kita tampilkan atau kita pelajari. Kemudian ada vocal emphasis, itu seperti keras lemahnya suara kita saat mengucapkan suatu seperti the surface of the top of the wing is longer than on the bottom. Nah, jadi biar ada penekanan dan ini teringat oleh pembelajar atau peserta didik sehingga diharapkan materi yang dipelajari lebih mudah untuk masuk. Kemudian ada juga pointer words, contohnya seperti kita penggunaan kata yang pertama, yang kedua, bla bla bla, yang ketiga, bla bla bla. Jadi ini memberikan seperti pemisahan antara konsep satu terhadap konsep lainnya. Kemudian signaling juga ada secara visual, contohnya adalah penggunaan anak panah. Nah, ketika kita menayangkan tentang pesawat terbang tadi, kita menjelaskan tentang tekanan udara di bawah sayap pesawat misalkan. Lalu kita berikan penunjuk atau panah ke gambar di bawah sayap itu. Kemudian ada distinctive colors atau perbedaan warna yang agak mencolok sehingga mudah dibedakan. Kemudian ada flashing. Kemudian ada pointing gesture. Nah, ini kita bisa menggunakan pointer saat melakukan presentasi misalkan saat menjelaskan bagian-bagian dari pesawat. Kemudian juga ada graying out. Kemudian selanjutnya ini contoh signaling secara visual. Jadi ini menjelaskan tentang bintang yang bernama aldehid. Kemudian kita lingkari bintang tersebut, lalu kita beri nama alkaid. Nah, kemudian kita bisa menjelaskan lebih terinci lagi terkait materi tentang alkaid ini. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan signaling, kelebihan dan kekurangannya. Jadi yang di kiri slide ini, penggunaan signaling kontranya atau kekurangannya adalah signaling tidak menambah informasi baru. Kemudian memungkinkan penyampaian menjadi berbelit dan penuh pengulangan. Lalu yang terakhir, signaling yang berlebihan kemungkinan akan menambahkan kerja memori. Karena
penyampaian yang tidak intinya saja atau banyak, signaling-nya, malah terkadang terasa berbelit-belit. Kemudian keuntungan dari penggunaan signaling ini adalah membantu pembelajar untuk memproses informasi yang tersaji, yang mana merupakan tugas instruktur ya, karena ini menjadi bagian kaji juga dari kita sebagai, instruktur dan kemudian membantu pembelajar mengorganisasikan kunci dari materi. Nah, kemudian dan yang terakhir adalah membantu mengurangi extraneous material atau materi yang kurang relevan terhadap yang sedang dipelajari. Lalu, ini adalah beberapa riset tentang penggunaan signaling. Nah, di sini ada judul atau sumber, kemudian ada materi tentang, kemudian ada format materinya juga, dan ada effect size. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 penelitian ini menunjukkan ke-6 dari 7 penelitian ini memiliki efek yang baik atau, eee lebih baik menggunakan signaling daripada sebelum menggunakan signaling. Kemudian batasan prinsip signaling. Nah, berdasarkan riset oleh Stull and Meyer pada tahun 2007, signaling memudahkan pembelajaran jika yang digunakan dengan porsi cukup. Penggunaan yang berlebihan malah dapat membingungkan. Selanjutnya, implikasinya terhadap media instruksional. Nah, ketika pembelajar terfokus pada materi eksternal, signaling mengarahkan pembelajar kepada proses kognitif. Kemudian, seseorang juga dapat belajar lebih baik jika materi penting ter-highlight dengan baik, biar dapat intinya terfokus dengan baik. Kemudian ada batasan dan arah selanjutnya. Jadi materi yang sudah dibahas tadi, baru ada bukti efektivitas signaling secara verbal. Masih dibutuhkan studi lebih lanjut tentang pengaruh positif signaling secara visual pada pembelajaran. Sekian dari materi yang saya jelaskan, terima kasih.